kasih ya. Nuwun. Nuwun. Dikasih. Nah, mangke bapak-bapak, mangke malam. Ya, Pak. Mas Ibra, saya Rina Tanjung, senang sekali terima kasih. bisa ketemu penjenengan. Terima kasih Bu. Kita ketemu waktu kemarin Pak Kapten kita terima Oke, aja. terima kasih. Mas Ibra sama Kak sukses selalu. Amin amin Mas. Adi, siap. Iya, kan kemarin udah. Oke, kita Oh, baik. Saya Oke, punya mari Pak. galeri sejarah Surakarta. Oke, Bu. Terima kasih. Tidak pernah biar-biar. Oke. Boleh Pak Tos? Boleh Pak Tos? Ya. Oh, apa ini? Apa? Oh. Được, thì còn đến đây, còn chưa ạ? Nama apa ini? Semua di sini misalnya begitu. Karena perang bahwa di sini kita masuk dan mungkin ini saya waktu itu kan minta kursi ya dari GP Pecinan ini meremeh atau disebut raja itu kan 18 sekian toh 100 tahun kemudian politik etis Londo mulai banget. Londo saya ini Mas Ageng dipun-buka. Ini situasi Batavia zaman dulu. Tahun 16-an ini gubernur-gubernur. Ini 100 tahun setelah VOC loh Mas. Jadi besok itu VOC itu kan tahun 1628 69. 100 tahun kemudian sudah begini nih perang hutan pengaruh. Jadi menikah. Lajeng sak sampun-sampun 100 tahun ini mulai masuk geger pecinan dimulainya. Terus itu 1740 sama berlanjut ke Surakarta terus pada perjanjian janji 1757 kita buahnya saya kopi lah totokin waduh kan ya kalau ini langsung jadi ceritanya ini lukisan kalau nggak salah guru sendiri didapat di kota Habibie Raja monggo ini Pakubono 7 dan 8 menikah eranya ini 678 eranya Raden Saleh gitu. Jadi ketika ini pemerintah waktu muda begitu dan ini lukisan legendaris ya Mas Gibran saya baru tahu setelah baca bahwa lukisan harimau sama banteng itu melukiskan Belanda dan Jawa dan Indonesia jadi kayak Indonesia kolonial, pemerintah kolonial dan masyarakat tradisional. Belanda itu adalah harimau dan banteng ini adalah penduduk lokal. Dan dulu ada sewa banteng. Oh iya, hutan. Dulu tuh ada atraksinya ini namanya ini kan ada di Laria. Jadi kalau belum coba datang tontonannya ini Mas perang harimau sama banteng itu di situ diadu terus diiringan tombak-tombak begitu. Nah ini jadi rampok dan macan. Nah di era ini mulai 9 ini ya Mas. Nah ini saya sengaja pasang ini simbol dari Belanda. Tapi semua ini berubah menjadi lebih baik karena multatuli atau maksa belah mungkin masih kelingan sedikit ya kan sejarah. Nah ini rojo-rojo kita guys didandani dengan bagus-bagusnya ketika mulai 18 awal. Yang foto-fotonya mulai ada di komunikasi. Ini Pakubono 9, terus
punya anak yang tidak mempunyai konflik itu dari 9 ke 10 karena langsung punya anak laki-laki dari permaisuri umur sejak 5 tahun wis digender. Solo ini diperintah dengan bukan diperintah mas punya kan dulu itu penguasa di sana nah ini Mangkunegara 7 ini sangat western luar biasa begini setelah filsafat Jawa dan sebagainya pramila museum lajeng wayang lajeng masuk nggak Pak Gibran satu-satu ini kebudayaan jadi kan budaya itu cara berpikir termasuk kan cipta karsa rasa karsa quality everything you do determine the quality everything itu dari siji ngoten ceritane lajeng menika Mas Gibran orang-orang pelajar Indonesia pada saat itu Nusantara yang di sana itu udah memulai memikirkan kita tunggu mas ini organisasi politik artinya apa ketika pemerintah Belanda pun sudah membolehkan kita juga berpolitik makanya ada politik kooperatif dan non kooperatif mungkin kalau sekarang apa Pak oposisi dan yang gitu nah ini NU apa semua mulai tumbuh nah Parindra ini NU tuh mana lah lajeng saya dari sini lontar inilah tokoh-tokoh perubahan Indonesia ini mas jadi dulu tuh apa ya mas Indonesia kan Hamid dari Pontianak dia juga kan yang menemukan lambang Garuda Pancasila nah ini Mangkunegara bapaknya Gusti Jiwo sekarang Mangkunegara 9 ya ini ke-8 meninggal 8 sih betul iki 8 ini 8 ini Pakubuwono 12 anak ini nah masih muda ini selesai sekarang ini terus di bawah. Terima kasih sekali pada Bu Nina yang sudah mengingatkan kita ya Bu, terutama yang anak-anak muda pada sejarah Indonesia yang sangat panjang. Ya. dan khususnya itu Iya. Ya. penting Di Kota Solo sendiri, Mas Bran telah melihat ini sangat penting sekali di Kota Solo. Oh iya. sekali Apa-apa dimulai dari Solo dari ya. seluruh Iya. saya hukum putrane presiden Iya, maka. silakan Bran. calon wali kota Solo kita tepuk tangan. Yang saya cintai dan saya hormati Bapak Kusraharjo, Ketua Golkar Surakarta. Yang saya hormati Bapak Wakil Sekjen dari DPP Golkar, Bapak Gus Andi. Dari juga DPP Golkar, Dr. Agustian Prasetyo dan Ibu Fitri Krisnawati.
kemudian Bapak Ibu sekalian, kader Golkar Surakarta atau kita sebut Kota Solo. Karena saya istri mantan, bukan mantan istri. Saya istri mantan Ketua Umum Partai Golkar. Jadi tak pilihan dulu hidup Golkar ya. Saya bilang hidup, ibu bikin Golkar. Hidup Golkar. Hidup. Saya hidup Golkar, bilang hidup Golkar. Hidup. Matur sangat izin ya Mas Gibran. Aku mau balik istrinya Akbar Tanjung ini. Matur sangat. Mas Gibran, Sugeng Rawuh, Mas Kus dan Pak Gus Andi, Sugeng Rawuh, para Bapak Ibu sedaya wonten ing Rumah Budaya Kratonan. Rumah Budaya Kratonan sapunika Mas Gibran kagem public space Mas Gibran. Jadi ini ruang terbuka kagem latihan joget kalian karawitan baik anak-anak maupun dewasa. Alhamdulillah banyak datang Mas Gibran, jadi saya senang sekali. Di samping saya juga membuat galeri sejarah Surakarta supaya kita semua tidak terbelakangkan dengan sejarah kita sendiri. Kalau kita ngerti sejarah, katanya begini Mas Gibran, sejarah kita masa lalu. Artinya apa wae ini si masa lalu data kita. Kami datang dari Jakarta, saya naik mobil semalam, datang jam 9 malam, anak saya naik pesawat. Karena dari Pak Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan, kita ini harus pulang. Untuk Mas Gibran, saya bilang Pak Jokowi harus bantu Presiden kita sukses memimpin negara kita. Jadi Pak Mas Gibran bersama kita semua menunjukkan saya tahu walaupun saya belum kenal Mas Gibran sebelumnya, tapi aura Mas Gibran sudah bertekad insya Allah bersama-sama kita nanti bisa mengembangkan Kota Solo dan Mas Gibran pasti dengan dukungan kita semua. Menikah ditutup Pak Akbar Tanjung Mas Gibran kita sukseskan apa yang menjadi garis Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah, sebagai di pusat maupun di daerah. Doa kami mudah-mudahan sukses Mas Gibran, kita semua bisa menyukseskan Mas Gibran. Saya diri insya Allah dengan rahmat Gusti Allah mari dekat insya Allah bisa. Bapak-bapak ibu-ibu sanggup sedaya? Saestu. 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 Mas Gibran, kula nderek donga mugi gangsal anggenipun panjenengan bertekad dengan Kota Solo bersama Pak Teguh. Saya juga kenal sangat dengan Pak Teguh. Mudah-mudahan semua menjadi lebih baik dengan Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah Pak Jokowi dan pendukung di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan yang baik kita diberkati Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendukung Golkar, Mas Gibran secara total ini sangat direstui oleh DPP Golkar. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, saya perlu mensejarahkan kenapa Golkar itu memilih dan mendukung Mas Gibran. Yang pertama, tentunya memilih orang menjadi pemimpin itu nek wong Jawa sing cetok bibit bobot bebek sudah ora iso. Zaman ke zaman ora milih pemimpin ya kudu sing bener sing pas. Jadi saya mengenal Pak Jokowi sudah lama dan saya itu sangat dekat dengan beliau. Yang ketiga, yang saya merasa terenyuh hati saya pada waktu ada acara HMI kalau nggak salah di rumah Bapak Tanjung, saya diundang Pak Akbar, Mas Sus datang karena ada acara HMI kalau nggak salah lupa saya. Hadirlah Pak Jokowi. Saya mau masuk di entek ajudan, jangan masuk Pak Presiden, saya masuk aja. Saya masuk langsung beliau itu berdiri. Ketika saya merangkul saya, aku takut ini wong desa ngendi kok diajeni karo presiden.
Kemudian ketua DPR ya ikut merangkul saya. Artinya bahwa maaf sekali Jokowi sangat menghargai dan menghormati sahabat-sahabatnya, walau sahabatnya itu ada di Kota Solo. Nah, tentunya bertanya penyidangan, kenapa kok kemudian bisa dekat Mas Gibran ya tadi? Pada itu saya dipanggil, ditemui ponakan saya Pak di jam 12 malam, berangkat dari jam 7, jam 12 malam setelah kita sholat, kemudian nyuwun di sana sampai pulang sore pagi. Saking saya merasa beratnya beban di beban saya membesarkan partai kembali, mengembalikan kursi Golkar yang hilang dan memenangkan Mas Gibran. Demikianlah tokoh-tokoh Golkar yang saya hormati, teman-teman wartawan yang saya cintai. Andai kata ada kelelahannya saya dalam matur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan